Yo, hello, welcome back guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yes Nurio Edi Purwanto dari Prodi IKTA dan nomor NIM 2230110002 ya guys. Di sini saya akan mau mempresentasikan sebuah materi Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Sejarah Bangsa Indonesia. Tanpa basa-basi, mari kita mulai saja ya guys ya. Bye-bye. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. A. Periode pengusulan Pancasila. Cikal bakal Pancasila munculnya ideologi bangsa ini diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka atau pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sartono Kartodirjo sebagaimana dikutip oleh Mocar Pavo Tinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik, menerangi bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekan solidaritas dan kesatuan bangsa. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan. Selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu M.R. Mohyamin, Y.R. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, M.R. Supomo. Berdasarkan catatan sejarah kelima butir gagasan oleh Soekarno yang diberi nama Pancasila, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Keutuhan yang berkebudayaan. Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas 1. Sosionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Keutuhan Yang Maha Esa. Soekarno juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi atas gotong royong. Pidato tulisan Soekarno kemudian diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia yang berjudul Lahirnya Pancasila 1947 dan menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Setelah pidato, Soekarno sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim Mohyamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Mohatta yang bertugas menampung usul-usul seputar dasar negara. Kemudian sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ini berhenti untuk sementara. B. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi.
akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. As'ad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. B. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kepribadian itu mengacu pada suatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. C. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya nilai kebutuhan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia dan menjadikan sebagai pedoman masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. D. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. E. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nilai-nilai sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan suatu yang tepat. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan pada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. B. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu yang terdapat pada masyarakat zaman dahulu dan masyarakat saat ini adalah nilai gotong royong. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimasukkan untuk melaksanakan pembangunan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataan P4 sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan penguasa tidak respek terhadap Pancasila seolah-olah Pancasila ditinggalkan. B. Argumen tentang terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mendukung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofi berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. B. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi
kondisi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.